Teman-teman, kembali lagi bersama saya Teddy Aldiansyah. Di bab 5 ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama ada reset MAC address di VMware. Kemudian kita akan mempelajari NAT adapter, bridge adapter, kemudian host only adapter, dan yang terakhir akan belajar tentang LAN segment. Yang pertama kita akan mereset MAC address pada VMware. Teman-teman bisa buka dulu aplikasi VMware-nya. Jika teman-teman perhatikan di sini kita sudah mempunyai 3 Ubuntu server, di mana Ubuntu 3 ialah hasil import dari Ubuntu. Kemudian Ubuntu 2 ialah cloningan dari Ubuntu server. Dan yang terakhir, Ubuntu sendiri ialah server atau sumber aslinya. Di sini teman-teman bisa pilih yang network adapter, lalu pilih yang namanya advanced. Di bagian paling bawah itu ada MAC address-nya. Jika kita perhatikan bahwa akhiran MAC address dari Ubuntu ialah A4A1. Kita bisa oke. Kemudian kita bisa melihat Ubuntu 2 kita. Kita klik Ubuntu 2-nya, kemudian network adapter, kemudian advanced. Dan ternyata MAC address-nya sudah beda. Kalau yang sebelumnya itu A4A1. Nah, sekarang ialah 0A5F. Ini sudah beda. Kemudian kita oke. Kita bisa cek lagi pada Ubuntu 3. Kita klik. Kemudian network adapter. Kemudian advanced. Oke, MAC address-nya berbeda. Jadi ketiga Ubuntu kita memiliki MAC address yang berbeda. Selanjutnya kita akan masuk ke materi NAT adapter. Jika pada VirtualBox itu secara konsepnya dia memiliki dua jenis. Jadi ada NAT biasa dan juga NAT network. Jika NAT biasa itu dari virtual machine langsung terhubung ke hidden network OS yang berbeda. Maka secara default itu virtual machine kita tidak bisa saling terhubung. Jadi Ubuntu dan Ubuntu 2 itu tidak bisa saling terhubung. Kemudian jika NAT network dia terhubung ke switch terlebih dahulu. Secara otomatis virtual machine kita itu bisa saling berkomunikasi, tetapi tidak bisa terhubung ke OS. Tetapi jika ke internet, tentu saja bisa karena ini NAT. Nah, itu adalah konsep dari VirtualBox. Berbeda dengan yang namanya VMware. Kalau di VMware, yang sebelumnya itu hidden interface. Di VMware itu terdapat yang namanya VMnet 8. Yang dimana nanti antara virtual machine kita itu pasti bisa saling berkomunikasi. Kemudian di VMware itu OS kita juga bisa saling berkomunikasi dengan virtual machine. Kita bisa lihat pada VMware-nya. Jika teman-teman perhatikan bahwa kita menggunakan yang namanya NAT. Kita close dulu. Kita lihat pada VMware-nya. Klik edit. Kemudian pilih Virtual Network Editor. Nah, di sini secara default itu ada yang namanya VMnet 8. Teman-teman bisa buka kontrol panel. Kemudian pilih Network and Internet. Buka lagi Network and Sharing Center. Lalu pilih Change Adapter Setting. Perhatikan bahwa kita memiliki interface VMnet 8. Di sini kita bisa klik VMware-nya. Kemudian kita lihat detail. Perhatikan bahwa kita memiliki IP-nya 192.168.254.1.
Jika di VMware itu dia tidak ada yang namanya NAT network. Dia hanya mempunyai satu, yaitu NAT, di mana IP yang akan kita dapat karena dia gabungan dari interface virtual machine dan interface laptop kita. Jika di VMware itu dia tidak ada yang namanya NAT network. Dia hanya mempunyai satu, yaitu NAT, di mana IP yang akan kita dapat karena dia gabungan dari interface virtual machine dan interface laptop kita. Jika teman-teman lihat tadi IP kita yaitu 192.168.254.1. Nah, ini adalah IP dari VMnet-nya. Untuk IP virtual machine-nya itu akan menjadi seperti ini. 192.168.254.1.x. X itu random. Kita lihat pada Ubuntu-nya, teman-teman bisa nyalakan terlebih dahulu. Kita bisa login terlebih dahulu. Masukkan passwordnya. Kita bisa clear. Di sini kita bisa mengecek IP address-nya dengan komen IP address. Di sini perhatikan bahwa IP-nya itu adalah 192.168.254.144. Kemudian kita bisa cek yang Ubuntu 2-nya. Kita bisa login terlebih dahulu. Masukkan passwordnya lagi. Kita bisa clear. Jika kita cek IP-nya, di sini perhatikan bahwa IP-nya itu adalah 192.168.254.45. Kita cek pada Ubuntu 1. Oke, kedua VM memiliki IP yang berbeda. Kemudian kita coba ping google.com. Ping google.com. Oke, berhasil. Sekarang kita coba Ubuntu 1 untuk ping IP Ubuntu 2, yaitu ping 192.168.254.145. Perhatikan bahwa kita bisa terhubung ke Ubuntu 2. Sama halnya jika pada Ubuntu 2 kita lakukan ping ke IP Ubuntu 1. Itu pasti bisa. Kita bisa cek ping 192.168.254.144. Nah, bisa ya. Sekarang kita coba ping dari virtual machine ke host OS, yaitu IP-nya 192.168.254.1. Kita coba ya. Ping 192.168.254.1. Oke, di sini tidak bisa karena pada host OS itu memiliki fitur yang namanya firewall. Jadi tidak akan bisa, maka jika teman-teman ingin coba, teman-teman harus menonaktifkan firewall terlebih dahulu. Tetapi jika teman-teman ping dari host OS ke virtual machine, itu pasti bisa. Kita bisa buka command form. Di sini teman-teman bisa lakukan
ping IP virtual machine. Misal Ubuntu satunya yaitu dengan IP 192.168.254.144. Di sini teman-teman bisa lakukan ping IP virtual machine. Misal Ubuntu satunya yaitu ping 192.168.254.144. Oke, di sini bisa. Kemudian kita coba ping Ubuntu 2-nya dengan IP 192.168.254.145. Kita enter. Oke, berhasil ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bridge adapter. Nah, di sini pada bridge network itu kita akan membuat seolah-olah virtual machine kita terhubung ke WiFi. Kita bisa cek kontrol panel. Kita cek kontrol panel. Kemudian pilih network and internet, lalu network and sharing center, dan pilih change adapter setting. Di sini teman-teman bisa klik WiFi dan pilih detail. Perhatikan sekarang bahwa kita memiliki IP address-nya yaitu 192.168.43.225. Oke, teman-teman bisa buka aplikasi VMware-nya. Kita close. Di sini teman-teman bisa pilih Ubuntu-nya terlebih dahulu. Untuk caranya, teman-teman bisa klik kanan pada Ubuntu servernya. Klik kanan, kemudian pilih setting. Di sini teman-teman bisa pilih network adapter. Di sini terdapat yang namanya bridge network. Tetapi di sini kita tidak bisa memilih yang bridge network. Untuk caranya, teman-teman bisa close terlebih dahulu. Kemudian pilih edit dan pilih virtual network editor. Di sini teman-teman bisa pilih change setting. Kita yes tadi. Di sini terdapat PMNet 0 dengan tipe bridge network. Secara default bridge-nya itu ke automatic. Di sini teman-teman bisa pilih. Jadi di sini saya menggunakan yang ini ya. Kita apply. Kemudian oke. Kemudian teman-teman bisa klik kanan lagi Ubuntu-nya. Kemudian pergi ke setting, lalu network adapter, kemudian pilih bridge network, lalu oke. Nah, sekarang teman-teman bisa login terlebih dahulu. Masukkan paspornya. Di sini teman-teman bisa reset dulu IP address-nya dengan komen sudo dh client -r ns 33, lalu masukkan paspornya. Kemudian teman-teman bisa add lagi IP address-nya dengan komen sudo dh client ns 33, gak pakai -r ya. Oke, kita coba dengan komen IP address. Nah, perhatikan bahwa kita sekarang memiliki IP-nya itu 192.168.43.225.
225. Nah, itu adalah NAT network. Selanjutnya kita akan belajar tentang host only adapter. Jadi konsep host only adapter itu hampir sama dengan VirtualBox, yaitu untuk menghubungkan VM kita terhubung ke host OS. Jadi fungsi host only adapter itu ialah agar virtual machine kita bisa saling berkomunikasi dengan laptop kita. Kita langsung saja coba. Kita buka control panel di sini. Di sini terdapat dua VMware, di mana ada VMnet 8 dan juga VMnet 1. Untuk VMnet 8 itu khusus NAT, sedangkan VMnet 1 itu untuk host only adapter. Jika kita lihat IP-nya di sini untuk host only adapternya, IP-nya ialah 192.168.79.1, dan nanti otomatis pada virtual machine kita itu akan mendapatkan IP 192.168.79.1.x. X itu random ya. Di sini teman-teman bisa buka aplikasi VMware-nya. Di sini teman-teman bisa buka edit. Kemudian pilih Virtual Network Editor. Oke, VMnet 1 itu digunakan untuk host only adapter dan VMnet 8 itu untuk NAT. Oke, langsung saja teman-teman bisa klik kanan pada Ubuntu-nya. Kemudian pilih setting. Kemudian pilih network adapter dan pilih host only adapter. Kita oke. Nah, di sini kita masuk terlebih dahulu ya. Itu bos ya mah. Makanya mau kocak aja mah ini. Yang dipotong bos. Tapi emang kayak dia gitu. Hah? Soalnya emang kayak dia. Nah iya direkam, tinggal dipotong bos. Udah ngomong kayak mau kali ini. Gak ada yang ini. Ya. Mau membal berarti? Ya. Oh itu tuh. Iya. Mau sendiri tadi. Nur Ramdan mah ya. Oh tuh ya. Mau jadi. Gila, euy. Oke, kita login terlebih dahulu. Masukkan paspornya. Oke, kita login terlebih dahulu. Masukkan paspornya. Nah, di sini kita clear terlebih dahulu ya. Kemudian teman-teman bisa rilis IP address-nya dulu dengan komen sudo dh client minr ns33. Masukkan paspornya. Kemudian teman-teman bisa komen lagi dengan komen sudo dh client ns33. Jika kita cek IP-nya dengan komen IP address, sekarang IP-nya berubah, yaitu IP-nya ialah 192.168.79.1.
1.1.8. Kita bisa coba pada Ubuntu 2. Kita klik kanan, lalu pergi ke setting, lalu pilih network adapter dan ganti ke host only adapter. Lalu kita oke. Kemudian kita login terlebih dahulu. Masukkan passwordnya. Di sini teman-teman lakukan seperti biasa. Kita clear. Kita bisa rilis dulu IP addressnya dengan komen sudo dh client min_r ns33. Lalu masukkan passwordnya. Kemudian bisa komen lagi dengan sudo dh client ns33. Kita bisa cek IP addressnya. Oke, perhatikan bahwa sekarang Ubuntu 2 mendapatkan IP-nya yaitu 192.168.79.129, dan nanti otomatis virtual machine kita itu bisa terhubung dan berkomunikasi dengan host OS atau laptop kita. Tetapi karena adanya firewall itu mungkin tidak akan bisa. Sekarang kita akan coba ping dari host OS nya. Teman-teman bisa ping Ubuntu 1 atau Ubuntu 2. Kita buka command prompt. Oke, sebagai contoh saya ping IP Ubuntu 1 yaitu 192.168.79.128. Kita enter. Oke, berhasil ya. Begitu pula pada Ubuntu 2 kita coba IP-nya yaitu 192.168.79.129. Kita enter. Oke, perhatikan bahwa host OS kita bisa berkomunikasi dengan Ubuntu. Oke, teman-teman, mungkin itu saja untuk pembahasan di bab 5 ini. Sampai bertemu di bab selanjutnya.